Jadi waktu itu beliau lagi di Istana Negara dan lagi ada hidangannya tuh jeruk sankis dikupas biasa gitu kan. Iya. Ditegor, kamu kampungan. Gak gitu cara makan jeruk sankis. Kamu potong dikit ujungnya kopek terus pegang masukin mulut seret gitu. Dan yang ngajarin itu Bung Karno. Mau nggak jadi model? Dibayar nggak? Ya dibayar lah gitu. Mau deh. Murah banget gitu. Bentar, mallnya Plaza Senayan juga nggak nih? Soalnya iya. Sumpah demi Allah. Ringo awal karirnya dari Plaza Senayan juga. Karena kan seneng banget lihat posternya. Kenapa? Karena perempuannya cuma satu di situ. Iya. Jadi tidak akan menggiring poligami. Iya. Tapi netizen masih ada aja. Ada. Tapi kok space kosongnya agak berlebihan ya? Kurang simetris deh. Ini jangan-jangan ntar ada yang ngisi tuh. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Ini Mas Fahri. Bukan, jangan langsung tiba-tiba Mas Fahri. Enggak, ini kan Mas Fedi ini kalau main film sering sering mendapat dua dia. Dua apa? Poligami kan biasa. Nah, dia ini baru nikah. Oke. Selamat ya. Terima kasih. Mau langsung poligami katanya. Ilmunya dong, Bang. Nggak bisa dong. Nggak bisa ilmunya dong. kan ada di skrip. Iya. Tapi dari pengalaman gue main, sepertinya gue dapat ilmunya kalau ada yang mau poligami. Apa itu? Tiba-tiba bisa dapat ilmu. Dapat ilmunya nih. Iya, dirangkum ya. Pengalaman main film poligami dirangkum. Menurut gue, jangan terlalu kelihatan mau poligami. Jangan mau jadi, terlalu kalau kelihatan poligami. ditanya kamu mau poligami, enggak sayang. Cuma kamu satu-satunya yang ada di hatiku. Aku nggak butuh lagi yang lain. Biasanya tuh efeknya, pengen yang kayak dia. Ya gitu. Pengen yang kayak itu. Pengen kayak dia gitu. Jadi sampailah di mana di titik seolah-olah seakan-akan terpaksa ada di kondisi berpoligami. Bukan, jadinya karena kita tidak terlalu nunjukin kita mau, semua orang tuh jadi pengen mau. Kan orang kalau dilarang makin mau. Ya, gitu. Baru awal udah serem nih. Kacau. Baru awal langsung ngasih ilmu nih. Pasukan bermarga, ini dia. Fedi. Luar biasa. Bang, tapi keganggu nggak Bang sama image-image kayak gitu Bang? Enggak sih, dibawa bercanda aja kalau di medsos netizen pada komen. Iya, karena Bang di Twitter tuh masih lucu banget ngebalas itu. Kocak-kocak banget. Karena udah mulai ikhlas sih. Iya. Berarti ada momen susah menerima juga berarti. Ada momen denialnya ya? Jadi sebenarnya lebih khawatir PH tuh jadi nggak mau ngasih cerita atau peran yang beda gitu karena udah terlalu nempel kan. Iya. Cuma lama-lama kayak ya udahlah toh gue juga berhutang sama film-film ini yang mengangkat karir gue kan, menguatkan nama gue di perfilman. Jadi ya udah disyukurin aja, dinikmatinnya, kita bercanda aja lah gitu. Bang, ibu-ibu tuh ada respon yang oke atau ada yang marah-marah nggak sih Bang? Kalau yang fans-fans di luar gitu. Di tengah-tengah, jadi agak marah tapi nggak bisa marah banget karena kan di film gue itu poligaminya bukan yang nafsu ya. Iya. Bukan yang pamer, bukan yang cabul gitu. Jadi buat mereka ya nggak apa-apa lah, kamu stres kelihatannya di situ, syukurin. Nah. Kalau yang lihat nih bini gue dua gitu, mungkin mereka kesel banget. Cuma kan di situ gue kelihatan pusing gimana ya. Nah, itu kayak masih nggak apa-apa lah. Tapi kan kita tahu Bang Fedi mah aktor lah, kita udah tahu lah dari zaman dulu mah kita tahu. Sebenarnya Bang aslinya Jakarta Bang? Sukunya kalau gue lahir dan gede di Jakarta, cuma nyokap itu Minang, bokap Sunda. Bapak Sunda. Ada Minangnya. Ada daerah-daerah Sumatera juga berarti. Kita saudara nih Bang, saudara tiba-tiba langsung saudara. Saudara sepulau. Iya. Iya, boleh. Abang minjem gope boleh nggak Bang? Ternyata itu ending-endingnya minjem duit. Mas, sekarang gope ya udah nggak 100. Iya, 100 dulu. 100 nggak ada yang kena, 100 nggak ada yang Naik lah ya, kena. pelan-pelan Langsung naik. gope aja, langsung kayak gitu Bang. Tapi kan berarti ya kan darah seninya Bang Fedi itu termasuk yang kayaknya kental.
Maksudnya dari dulu garasi. Garasi. Film dulu apa garasi ya, Bang? Sebenarnya film dulu sih. SMA tuh sekolah udah ngeband. Oke. Tapi kalau yang bener-bener profesional memang aktor dulu, baru band garasi. Baru band garasi. Oh, gitu. Kenapa? Kan garasi itu karena ini dulu kan? Karena ikut apa? Karena film. Oh, karena film. Bukan ikut apa namanya? Apa tuh yang Kompetisi. Bukan. Scott Talent-nya? Ini Dream Band. Dream Band. Bukan Karena cuma gue kota. anak band. Itu era Dream Band sih. Jadi itu memang Mbak Mira Lesmana mau bikin film tentang band. Oke. Dibikin judul film dan band itu garasi. Nah, habis itu barulah mereka audisi nyari aktor-aktornya. Terus dibentuk di situ. Nah, supaya unik, Mbak Mira mau aktornya ini beneran bikin Band. musiknya sendiri dan harus yang bisa instrumen. Oh. Nah, ternyata biar konsep unik gitu kan Iya, ya. iya, iya. Ya udah jadilah film sama soundtracknya. Tapi yang nggak terduga adalah bandnya pun diterima gitu. Jadi lanjut. Yang tadinya tuh lebih fokus film gitu. Kita soundtrack buat unik ada. Jadi ini aktornya bikin beneran nih lagu-lagunya, nggak bikin sendiri. Atau begitu soundtracknya dirilis pun sambutannya bagus, malah jadi lanjut. Gitu. Jadi di calling sebagai anak band berarti, Bang? Iya, ada promotor nelfon terus bilang kan, ini ada promotor nawarin keliling Jawa, mau nggak? Hah? Maksudnya ini promo film? Enggak, emang kalian ngeband aja. Lah, dan kebetulan Ayu yang vokal sama Aris drum tuh memang mereka anak band banget kan. Anak band. Jadi ya mereka semangat mau. Terus gue yang, jadi gimana kayak tur-tur slang Jawa gitu. Lah, nggak syuting dong gue. Lah jadi anak band. Lah kok jadi kayak begini? Kok jadi anak Gua mau tur asal ada sutradaranya. Terus ditanya, emang lo ada film lagi? Belum sih, ya udah tur aja dulu. Ya akhirnya jalan deh. Gitu. Gue mau tur tapi air mineral gue dinamain ya. Kayak syuting film ya. Kayak syuting film ya. Air, saya ambil air dulu. Oh iya. Ini boleh diminum. Boleh. Berarti Bang Fedi itu lahir besar di Jakarta. Sorry Bang, berapa bersaudara Bang berarti? 3 bersaudara. 3. Abang paling? Bontot. Anak Paling terakhir. kecil. terakhir. Iya. Bungsu. Iya bungsu. Anak terakhir. Oh Bang, kalau kita ini kan biasa masa kecilnya lumayan suram lah kita bilang ya. Maksudnya Suram gimana? udahlah kita miskin gitu, maksudnya dipukulin bapak gitu. Aduh. Iya. Jadi didikan Sumatera Utara lah terkenal. Iya. Agak-agak dahsyat lah gitu. Jadi apakah ayah Sumatera juga cara mendidiknya gitu? Alhamdulillah enggak, karena waktu gue lahir tuh tahun 82 ya, bokap gue itu udah mulai sakit berat. Jadi kan bokap dulu tentara ya, Oh tentara Bang. ikut perang kemerdekaan waktu itu. Oh iya? Jadi kelahiran 28. Sumpah Pemuda lahirnya. Jadi bener-bener ikut perang kemerdekaan waktu itu kan tentara rakyat itu ya dicomot ya, Iya. dilatih ya ikut. Jadi kan kebayang dong gaya hidupnya gimana gitu kan. Jadi pas gue lahir itu bokap udah divonis bronkitis. Jadi secara fisik memang sudah terbilang memungkinkan. nggak fit lagi lah. Fit lah ya. Jadi mungkin dalam hati pas gue udah makin gede mulai bandel nggak mampu mau gitu kali gitu. Jadi alhamdulillah selamat dari itu. Tapi kan tetap ada ibu. Ibu juga alhamdulillah nggak. Ya lebih ke suara ya. Kalau marah gitu Gerakan lebih. nggak ada berarti, Gerakan Bang. alhamdulillah. Tapi nggak mungkin abang kakaknya dapat masih kali. Kan bungsu nih. Nggak sih kalau gue denger nanya abang-abang gue nggak fisik sih alhamdulillah nggak ada yang kena gitu. Mungkin lebih. Oh gini paling yang gue inget dulu kalau kita mau berenang nih acara berenang keluarga. Nggak boleh langsung main-main, bolak-balik dulu 10 kali. Pemanasan. Latihan fisik dulu. Iya, bolak-balik dulu 10 kali baru terserah gitu. Biar Tahu nggak ya? keram. Iya. Karena kalau keram yang jadi kerjaan orang tua juga. Jadi udah kebayang kan dari rumah pengen loncat, pengen ini. Iya. Nggak bisa lah, 10 kali dulu bolak-balik. Nah, itu gue bisa inget, gue masih cukup kecil, jadi belum kena tuh. Tapi gue pun juga udah ngerasa kasihan sih.
kayak dari rumah udah siap mau main air, malah disuruh Lari-lari. bolak-balik kolam renang. Kalau makan nggak ada tuh, harus kelar 30 detik. Beda. Kan tidurnya nggak di bara juga sih, Ben. Tidurnya nggak di bara juga 30 detik sih. enggak lah. Tapi kalau kelamaan disuruh cepet. Tapi nggak sampai 30 detik. Iya. Berarti ada tuh foto bokap maksudnya zaman-zaman dulu perang. Iya ya, veteran Itu ya. dia, gue bahkan nggak pernah lihat, atau mungkin juga nggak ada ya foto bokap remaja, kecil remaja, atau umur udah masuk 20, paling muda yang gue pernah lihat itu kayaknya udah 40 mungkin. Udah kelihatan rambutnya narik. Itu yang paling muda yang gue pernah lihat. Iya, karena zaman itu kan Pada saat itu mewah foto tuh. Nggak sempet foto. Nggak kayak sempet gitu. foto. Foto tuh barang mewah. Barang mewah. Bokap pernah cerita nggak bang? Wah ini teman bapak nih dulu, masa-masa perjuangan dulu. Pernah ada cerita nggak tokoh siapa gitu? Iya. Ini teman Oh, bapak ini yang nih. gue inget. Jadi waktu itu beliau lagi di Istana Negara. Dan lagi ada hidangannya tuh jeruk sankis. Oke. Terus dikupas biasa gitu kan. Iya. Ditegor, kamu kampungan. Nggak gitu cara makan jeruk sankis. Kamu potong dikit ujungnya kopek, terus pegang, masukin mulut, seret gitu. Dan yang ngajarin itu Bung Karno. Yang ngajarin Bung Toko Karno. bukan sembarang toko. Gue diceritain. Kan kalau kita dulu punya kakek atau nenek yang masih mengalami zaman-zaman itu tuh kayak, "Nek, ceritain dong, Nek." Iya. Perang tuh gimana? Gimana, Bang? Nek? Sebenarnya Gitu. kita tuh dijajah berapa tahun sih apa gitu-gitu sih. Iya. Dan kalau kelahiran tahun 28, harusnya tuh juga udah jadi kakek ya. Bokap gue emang agak telat nikahnya gitu. Jadi bukan dari kakek lagi, gue bener-bener Dari orang tua ya? dari orang tua. Tapi sayangnya juga, beliau tuh meninggal tahun 93, gue baru 5 SD. Bisa dibilang Belum rasa ingin banyak. tahu sejarah tuh Iya, belum iya. besar Belum gitu. terlalu ngeh gitu. Makanya sekarang tuh kalau gue baca berita, nonton di TV tuh kayak, aduh coba bokap masih ada nih, gue pasti nanya banyak banget gitu saya. Iya, gitu. Nah, kalau waktu dari kecil bokap udah jadi tentara pejuang kemerdekaan bahkan ada cita-cita pengen jadi tentara juga nggak? Atau dari orang tua kamu harus jadi tentara gitu ke anak-anaknya? Jadi waktu masih SMP sih udah dibilang, kamu jadi tentara nanti nerusin papa ya, gitu. Jadi abang-abang, dan lucunya SMP udah nanya gini, gajinya gede nggak tentara? Orientasinya itu juga. Tapi untuk seukuran anak SMP aneh juga bisa bertanya seperti itu loh. Iya ya. Karena kan kita tuh, apa ya, zaman itu tuh mainan atau video game udah bermunculan. dan itu butuh uang. Dan itu butuh uang, dan nggak semudah kita minta dibeliin juga kan. Iya, Jadi mikirnya pengen punya duit sendiri biar bisa beli hal-hal ini gitu. Nah, jadi mikir gitu, tapi waktu itu sih kalau nggak salah nyokap bilang, gede kok gajinya gitu kan. Tapi makin gede, udah mau lulus SMA, pertama abang gue yang nomor 2 dulu, dia udah daftar nih. Tapi umurnya kurang 3 bulan. Oh, belum sampai. Belum sampai. Jadi tahun depan coba lagi. Nah, karena takut nganggur, dia daftar sekolah perhotelan, diterima, dan itu sekolah perhotelan yang bagus. Fokus ke situ. Fokus ke situ, dan kalau tahun depan nyoba lagi harus keluar. Soalnya kan belum tentu masuk juga Iya, ya. benar. Itu. Sementara Makanya ini udah dia lumayan settle di kerjaan settle. bagus. Jadi, aduh, kayaknya enggak deh, gambling banget karena kan belum tentu keterima juga. Nah, pas gue, mata gue minus. Dan belum ada lasik waktu itu. Iya, Jadi- padahal secara fisik tuh Iya. tentara banget nih. Iya, jadi kalau dari gua kan pakai soft lens nih, jadi kalau ada yang lihat kenapa nggak masuk tentara sih, mata saya minus. Oh, gitu. Dan belum ada lasik waktu itu. Iya, iya. Jadi, Tapi dari dalam hati pengen juga. pengen, karena ya menurut gua keren ya, Keren Iya sih. sih. gagah, keren, terus bisa megang senjata. Iya, gitu. apalagi ada inspirasi ayah sendiri gitu. Iya, kan. dan ya alhamdulillah kayaknya cerita-cerita yang gue dengar tentang bokap tuh bagus semua gitu. Iya. Dan, mengagumkan, dan sempat dulu namanya Bakin ya, Badan Intelijen Negara namanya Bakin, kan sekarang BIN. Sempet di situ juga yang dulu tuh KTP-nya pedagang tulisannya. Kayak ini berarti kayak Begitu ya? bapaknya Pak Indro ya? Iya. Iya Iya, kan, bapaknya Bapak Pak Indro Indro tuh kalau nggak salah pendiri itu kan jadi. Tapi di bagian polisi. Oh, di Iya, bagian polisi. polisi. Oh iya. Nah, jadi begitu bokap meninggal, baru juga dikasih tahu
Papa dulu di intelijen juga, makanya KTP-nya pedagang. Oh. Cuman belum jualan bakso ya waktu itu. Pakai hati yang jual. Pakai hati, jualan bakso. Tapi kalau pakai gue hati. denger ceritanya dulu ya, kayak waktu nyuri-nyuri data, itu juga udah canggih sih. Jadi kalau lo lihat Mission Impossible yang jadul, itu kan rasanya juga udah cukup canggih. Iya. Sudah secanggih itu juga Indonesia gitu. Wah, seru juga denger cerita apa. Waktu itu nyokap sering banget cerita lagi naik mobil berdua bokap. Si nyokap ngeliat anak buahnya bokap lagi mulung sampah. Oh gitu. Oh kan kenal mukanya. Lah apa itu bukannya Jadi kayaknya jalan-jalan berkedok ngawasin. Iya. Oh, patroli sebenarnya cuma ayo kita jalan-jalan. Bu kita jalan-jalan nih makan. Gitu. Pas lewat situ, loh itu bukannya sih. Lucu banget ya. Terus nyokap jadi trust issue. Mau dia jalan-jalan, alah bilangnya mau tugas. Jalan-jalan apa tugas? Udah tugas gitu. Oh, bokap tuh dulu di bagian intelijen. Nyuri-nyuri ada juga. berarti, ku bayangkan mungkin ada ngambil data orang tuh. Dibawa ke rumah. Bu, nih Bu tetangga kita semua nih. Enggak untuk itu dong. Untuk kepentingan negara dong. Bapak lengkap datanya. Tapi kan kalau dari dulu kayak gitu-gitu kan selalu diajarin ya. Kalau ditanya bapaknya kerja apa pasti dijawabnya tuh ngawur gitu. Iya. Tapi Iya kamu dah. tetangga tahu kalau bokap tuh dulu tentara gitu. Tentara tahu, tapi kalau intelijen kan beda lagi rahasianya. Iya. Jadi, Tapi berarti hanya bilang tentara cuma doang. tahu tentara aja. Ya. Nggak tahu yang intelnya bagian enggak. mana. Iya, Iya. di Tapi- intelnya enggak. Tapi bang mudanya bandel gak sih bang? Kecil-kecilnya. Siapa? Abang. Hah. Kayak Bandel lah, bolos, standar. berantem gitu. Bolos enggak sih? Gue selalu Pendidikan nomor satu. kehadiran perfect kecuali sakit. Atau Gue takut banget kalau mau takut sama bolos bapak ya? apa takut bolosnya? Takut ketinggalan pelajaran? takut ketahuan guru dilaporin nyokap. Iya. Karena kan ada orang yang memang aku malas lah bolos sendiri ketinggalan pelajaran. Iya. Enggak yang kayak gitu gue. Nggak, berarti Ya. bang secara masuk ke entertainnya tuh nggak ada kayak ternyata tuh ada garis keturunan yang bisa acting kah, yang main apa? Gimana sih bang masuk? Kalau dengar cerita nyokap sih, dulu nyokap waktu sekolah juga ngeband sama kakaknya. Nyanyi. Tahun berapa tuh? Sebagai penyanyi. Sebagai penyanyi, nyokap tuh tahun 51, mungkin remajanya itu ya udah masuk 60-an ya. Iya, 60 Oh, 70. berarti Zaman-zaman musik. beda usianya 60-an, lumayan ya 90-an. sama bokap. Iya. Udah kayak Musik-musik. bapak 28 ke 51. 51. Iya, Beda musik 23 jazz, tahun. blues gitu berarti musiknya kan. Era Kus Plus pertama muncul, Beatles Iya, berarti pertama muncul. alirannya dari The Beatles lah atau apalah gitu. Iya, jadi- musik mulai muncul. Soalnya 6 tahun merdeka itu kan. Iya. Kalau dipikir. Iya. Iya lah. Enggak lahirnya itu. lahirnya. Oh, lahirnya. Lahirnya Iya, 51. iya. Ya lahir mas aja lagu-lagunya gitu, lagu-lagu jazz, blues Iya, era gitu. Kacau. Tapi lucunya ya, kalau begitu bokap meninggal, nyokap kan masih suka diundang acara-acara militer gitu kan, paguyuban. Oh. Gue suka nemenin. Nah, yang purnawirawan ini yang masih hidup, tapi kalau ada organ tunggal nyanyinya tuh melu banget lagu-lagunya. Lagu-lagunya Gua pikir- Rinto jangan-jangan. Padahal dulu tentara ya, cuma sekarang lagunya Rinto, Betharia Sonata gitu kan. Capek kali dulu perang ya. Iya. Gue mau melo aja. Mau hatiku santai aja. hancur mengenal di kau. Karena banyak juga kisah yang lagi cinta-cintanya nih kudu perang. Iya. Ketemu lagi. Dan lagu yang bisa dia dengar pada saat itu ya itu, jadi itu keingatan banget lagunya. Iya, golden memoriesnya itu. Dan maknanya kan jadi lebih dalam ya kalau lagu itu diserapi ya. Iya. Berarti darah seni datangnya dari ibu lah ya Bang ya. Dari ibu sih. Nah, berarti bang fokusnya tuh nge-band aja bang dulu tuh. Iya. Pengen gue mau jadi band rock papan Iya, jadi atas. begitu SMA udah dapet enaknya ngeband tuh, gue pengen jadi musisi gitu. Jadi gue di kamar tuh main gitar tuh udah berakting. Gue di Panggung. Di atas panggung. Lagunya kelar tuh gue dada gitu. Tapi kuliah di UI tuh jurusan apa sih, Bang? Akuntansi. Oh, musik banget ya. Mana musiknya sih? Ben? Mana musiknya sih? Ini musik banget kan, ngitung alat yang mesti dibeli segini, maintenance segini. Maksudku kan abang udah di kamar tuh main musik gini-gini, kenapa nggak kuliah musik apa gitu? Iya bang. Nggak boleh. Nggak boleh. Gue masih generasi yang kuliah tuh harus yang jelas kayak ekonomi, hukum, teknik, Iya. nggak seni aja. Nggak seni. Itu juga nggak sih?
Iya, betul. Sama sih, pasti, betul. kan? Betul. Benar. Apa itu? Karena anggapannya itu dulu musik itu cuma ngeband. Titik. Iya. Nggak bisa menghidupi. Hobi-hobi aja gitu. Belum ada cabang lain seperti bikin jingle iklan. Oh. Itu belum ada gitu. iya. Jadi kita belum bisa kasih contoh kayak itu ADMS komposer aja nggak ngeband sukses gitu. iya. Belum ada contohnya dan nggak bisa argumen itu kan. Jadi dipikirnya kalau musik tuh pasti ngeband gitu. Nggak boleh. Ya udah akhirnya gue sampai ikut psikotes karena gue bingung mau kuliah apa. Jadi pengen tahu minatnya nih kemana nih? Gitu. Nah waktu ikut psikotes hasilnya itu akuntansi, literasi, ada yang ketiga gue lupa. Terus gue nanya kan, literasi ini maksudnya gimana? Itu biasanya kerjanya di perpustakaan. Iya. Bayangan kita jaga-jaga perpus kan? Apa enak gitu. Dari seorang anak band, Begitu kan jaga perpus. dada-dada penonton. Buka pintu, tulis, truk, udah balik. Nggak itu doang mas, itu juga nanti ngurutin bukunya sesuai itu. Ya maaf bukan merendahkan jabatan itu, cuma ya gua nggak merasa itu seru gitu kan. Bukan gue banget, Nggak punya minat Akhirnya gue gitu. ambil yang akuntansi. Uang udah di kamar udah thank you Jakarta. Masa harus duduk diam, itu kayaknya nggak passion sekali kan. Tapi kalau dilihat, Bang Fedi sama Ringo, kayak saudara. Mirip kali. Bang, kalian lahir beda sebulan. Iya. Tahun lahir sama. Iya. Bapak sama-sama tentara. Suka musik sama-sama suka Anak musik. ketiga. Anak ketiga. Ringo ekonomi. Tidak boleh kuliah seni. Ringo ekonomi, abang akuntansi. Bang, coba tanya, nanti keluarga memang. Siapa tahu sepupu jauh ya? Iya, agak sama keluarga orang DNA ini. dia sama dia. Nah, berarti kuliah UI pinter lah ya, berarti maksudnya. Wah, pinter. Iyalah kan itu SMA-nya di SMA 6. Itu dan top itu kan Jakarta. saingan tuh kan se-Indonesia Raya untuk masuk Iya, UI, iya. apalagi jurusan ekonomi juga kan lumayan favorit. Ya alhamdulillah. Tapi gara-gara kuliah itu, gue sempet megang gitar pun nggak, karena susah. Fokus kuliah jadinya. Iya, jadi fokus kuliah deh, karena susah ini pelajarannya. Kok bisa timbul kesadaran itu? Kesadaran apa? Untuk belajar kan biasa anak-anak coba yang mau jadi band, ya udahlah gitu. Kuliah ini biar orang tua nggak marah aja. Gitu. Jujur nih kan 1, 2, 3, 4 nggak ada kan kepikiran begitu. Jujur jangan bohong. Betul. Mungkin ini ya, mungkin nyokap kan udah single parent ya, dan nggak kerja loh. Sampai sekarang tuh gue juga bingung gimana cara beliau ngidupin gue dan abang-abang gue ya. Pensiunan orang tua doang. Iya itu aja di manage sedemikian rupa ya gue nggak enak Untuk untuk menyanyiakan. nyanyain malas-malesan gitu. Ya, itu aja menurut gue tetap mungkin belum memuaskan ya, soalnya menurut gue susah. Nah, karena kan itu hasil psikotes ya, bukan lo emang suka lo pengen jadi akuntan, jadi tetap ya kalau kita nggak suka dipelajarin tuh kan berat pasti rasanya. Ya, jadi makin berat. Iya, jadi kayaknya susah. Aduh, yaudah deh gitar. Ya paling gitar akustik di sofa udah gitu-gitu doang. Tapi gitar listrik pakai ampli terus breaking lagi di atas panggung udah enggak. Jadi gitarnya ini lebih ke refreshing aja, stress refreshing aja release. duduk sambil nonton TV jeng-jeng. Nah, tapi kan abang punya band SMA. Bubar begitu. Bubar begitu selesai tamat SMA bubar itu. Bubar beda-beda kampus soalnya dulu teman bandnya gitu. Berarti mulai ngeband lagi setelah tamat kuliah. Garasi itu. Itu setelah tamat kuliah berarti. Tamat kuliah, gue lulus 2004. Garasi itu 2006. Nah, ngumpulinnya Lewat audisi. Oh, yang audisi tadi. audisi film itu. Kirain Sebelum ke sana, kenapa bisa ke acting? Oke. Kan lagi kuliah nih, Iya, terus iya, ninggalin musik, fokus kuliah. Dengan beban tidak enak menyanyiakan pengorbanan orang tua. Nah, itu awalnya tuh gue sebenarnya modeling dulu. Bahkan modeling dulu di tengah-tengah perkuliahan. apalah yang ada di pikiran abang tiba-tiba model bang. Jadi gue lagi ke sebuah mall. Terus lagi di toko majalah lagi baca-baca gitu kan. Ada yang nyamperin. Mas model bukan? Bukan gitu. Mau nggak jadi model? Dibayar nggak? Ya dibayar lah gitu. Mau deh. Murah banget gitu. Bentar, mallnya Plaza Senayan juga nggak nih? Soalnya Iya. Sumpah demi Allah. Ringo awal karirnya dari Plaza Senayan juga bang. Karena kan mungkin waktu itu mall belum segitu banyaknya ya. iya. Jadi kemungkinan mungkin dalam mall itu ada gue, Ringo, Vino Bastian, Putra lagi di situ.
Iya juga. PS ya. juga. Iya. Demi Allah, bukan. Lah tapi berarti bayangan abang cuman ya udah dibayar aja lah ya. Tapi bayangan abang soal kehidupan jadi model, catwalk, apa itu nggak ada? Itu nggak kebayang sama sekali. Entah kenapa nggak ada penolakan dan ayo. Dan orang yang nawarin gue itulah yang jadi manajer gue pertama, namanya Mas Bugi. Nah itu dia bilang, oke, besok kita bikin foto, terus datang ke desainernya, Fitting? dia nggak audisi dulu sih. Dia audisi dulu. Kalau emang desainernya suka, baru kamu ikutan fashion show-nya nanti. Iya. Yaudah gue datang, kebetulan banget, deket banget dari rumah gue, kantor desainernya itu. Nah disitulah pertama kali gue ketemu Nicholas Saputra. Oh. Bareng Nicholas. Bareng Nicholas. Sama-sama model. Iya, tapi lebih duluan dia malah mulainya. Kalau Ringo dia ketemunya Christian Sugiono. Betul. Gitu. Dia masih SMA waktu itu. Ya gue kenalan aja di situ, di audisi, dan desainernya suka. Karena mereka memang lagi nyari model-model baru. Oke. Nah, udah sampai situ di kepala gue tuh, oh ini berarti fashion show model-model baru nih. Mungkin fashion show amatir di kepala gue gitu kan, gue juga belum paham. Nah begitu datang hari latihan JR, gue panik, gugup karena ternyata udah ada Karenina, udah ada model papan atas waktu itulah gitu, Aldebaran gitu segala macem. Lah ini mah bukan amatir, ini bukan amatir. Terus gue liatin, gila gue nggak ada yang kenal satupun. Jadi semuanya ngumpul di sini. Gue di sini mojok sendiri, mainin HP. Yang waktu itu belum SMS ke semua operator. Jadi acting sibuknya kan. Iya. Padahal ngecek phone book doang sih ya. Cuma atas turun atas. Gue benar-benar sumpah gue bingung gimana caranya ini memulainya. Di situ yang gue lihat udah ada Vino Bastian, Niko, sama Rizal. Itu rata-rata semua modeling gitu. Nah baru akhirnya ada yang mulai negor duluan, kenalan segala macam, baru agak cair lah gitu. Cuma yang gue deg-degan ternyata tuh udah langsung sama yang senior modelingnya. Nah di situ sih mulainya. Cuma waktu itu yang lucu, gue gondrong tuh. Gondrong, Pedi? Waktu itu gue gondrong segini, pas gue masuk, baru setelah acara fashion show, itu ternyata pada kasakusuk. Itu Arman Maulana yang modeling sekarang. Bangke. Arman Maulana modeling. Jadi selama gue mojok, orang, itu Arman Maulana bukan sih? Ya bukan, nggak mungkin lah. Masa tiba-tiba modeling? Itu mirip banget ya? Gitu. Di sana kasakusuk, di sini tuh gimana caranya biar gue bisa ngobrol ke sini ya gitu. Sama-sama kasakusuk. Karena dari model itulah baru Dari tuh. model. Baru tuh ke filmnya, Pak. Nah, jadi begitu perfilman Indonesia mulai makin bangkit ya, ada Petualangan Sherina, ADC 2, 30 Hari Mencari Cinta. Jadi PH-PH itu memang ngirim undangan ke agensi-agensi modeling. Suruh casting. Suruh gitu casting, ya. Dari situlah akhirnya kita datang ke PH ini, PH banyak itu, audisi. Ya itu. Film Wait, ini paralel dengan kuliah? Ya, Oh. paralel dengan kuliah. Jadi ada momen tuh gue yakin sekali IP gue 0, 0, loh. Yakin Berarti nggak ada yang hadir itu. betul. Enggak, karena kan ini udah momen, gue bisa bayar sendiri nih. Kuliahnya. Beban moral untuk laporan ke rumah tuh. Udah, akhirnya gue kerja, titip absen, sampai udah nggak bisa nitip lagi, udah full, nggak bisa ikut ujian. Iya. Dan beruntungnya lagi waktu IP-nya itu dikirim ke rumah, gue yang nyambut. Apa tuh Pak? Ini surat gue, langsung gue kantongin kan. Nyokap udah nanya, mana yang IP ini? Nggak usah dilihat itu Pak. Kenapa? Pasti jelek ya? Bukan jelek lagi, paling 0, orang nggak bisa ikut ujian. Iya, Tapi nyokap tahu udah ada kerjaan jadi model. Udah tahu. Jadi ya. Dan sangat-sangat terbantu lah itu ya pasti ya. Iya, gitu. Jadi situ emang. Nah itu kan bahayanya kalau udah bisa bayar sendiri. Betul. Jadi lebih santai. Lebih santai. Terakhirnya lulus nggak? Terakhirnya lulus. Alhamdulillah lulus. Gue inget banget waktu udah mau sidang itu, itu gue mau berangkat promo keluar kota film pertama gue. Gue dikejar pesawat itu. Film apa, Bang? Mengejar Matahari. Film Mengejar Matahari. Edi betul. Iya. Iya. Dia lagi sidang gitu yang deg-deg. Tapi ternyata karena gue
nggak tenang gitu, buru-buru. Jawaban gue tuh ter. Beres. Jadi kayaknya meyakinkan gitu, bukan yang Meyakinkan. jadi gini ya, bukan yang gitu. Karena harus jawab. Oke, siap, lulus. Wah, langsung dang gitu. Ngejar kan. flight lucu juga ya. Harusnya filmnya mengejar flight ya, bukan Iya. mengejar mata. Mengejar Tapi aneh promo juga. luar kota gitu. Tadi sempat ngomong, ditinggalin band nih, soalnya susah konsentrasinya. Kuliah sama band nggak bisa jalan. Iya. Jalan model film lagi. Ya itu karena mungkin udah bisa bayar sendiri. Iya. Karena uangnya udah terpampang nyata Udah ya. terpampang nyata. Tapi beres lulus nggak ada sempat kepikiran udah lah. Kayaknya sampai di sini. Oh, karena abis itu tawaran banyak Bang ya. Iya, Abis alhamdulillah film. tawaran-tawaran banyak. Oh. Tapi gue sempet jadi junior auditor di kantor akuntan publik. Junior auditor. Ya. Loh, kok bisa ada terpanggil Apa tuh, ke Bang? situ lagi? Itu semacam salah satu syarat kuliah sih. Oh. Kayak magang Kayak- gitu. Kayak magang. Kayak magang, Jadi, kerja lapangan ya, gitu. kerja lapangan gitu. Tapi waktu itu ditawarin untuk karyawan Stay. tetap. Heeh. Nah di situ sih gue merasa gambling ya. Jadi waktu itu gue satu manajemen sama Vino, Yogi Vinanda, dan gue lihat mereka udah pada dapat film nih. Gue doang belum. Gara-gara gue lagi magang ini kan. Terus gue bilang ke manajer gue nggak mau tahu ya. Selesai gue magang, lo cariin gue film, gue ketinggalan nih. Merasa tertinggal. Iya. Jadi makanya pas ditawarin kontrak tetap, kayaknya enggak deh Pak. Dan emang nggak merasa jiwa gue di situ, Di situ, sih. ya. Walaupun pekerjaannya nggak sesusah kuliahnya. Kan biasanya Ternyata. gitu. Iya. Ternyata. Jadi pas ditawarin kontrak, gue tolak. Dan kasihlah yang lebih passionate gitu kan. Biar bener-bener dia bisa berkarir di situ. Nah akhirnya ya lanjut lah syuting. Iya. Syuting tuh ya semuanya sampai Sampai akhirnya kalau dipikir lebih dari udah 30 film juga, Bang. lebih kali Bang. Ngitung nggak Bang? Belum 30 sih, 20-an lah. Oh. 22 kayaknya deh. Abang ini nggak sih milih-milih gitu nggak sih Bang? Kadang-kadang kan karena udah Bang maksudnya ya meledaknya gara-gara mengejar matahari, airnya cinta apa semua. Jadi orang-orang tuh jadi ini harusnya kalau film-film gini mah pede nih gitu. Iya milih sih. Gua Jadinya milih. Jadinya juga, dan itu dari dulu sih, naluri aja buat milih-milih gitu. Tapi akhirnya jadi semacam udah dicap nih. Ya brandingnya bagus sih. Kita tahu Fedi milih-milih, jadi begitu rilis nih kayaknya serius nih filmnya nih. Cuma kan anak udah 3 ya. Maunya tuh hajar bleh gitu kan. Cuma kepercayaan publik tuh udah kuat. Gitu. Kita mau lo kalau rilis film beneran worth it nih buat kita effort ke bioskop dan segala macem gitu. Ada momen nggak nolak film karena takut, wah ini makin menjelaskan citra bahwa Fedi Nuril adalah aktor spesialis film religi apa gimana gitu apa? Enggak sih, kalau religi pun atau misalnya ada poligami pun yang penting gue suka ceritanya dan strukturnya rapih gitu ya. Walaupun mungkin penonton nggak paham struktur itu gimana, cuma ini rapi, ini tetap bisa bagus kok gitu. Tapi kalau ada religi yang gue nggak suka pun ya gue tolak. Iya. Tapi kan abang berarti sekarang anak udah 3 ya Bang? Iya. Anak 3. Abang tuh udah nyiapin nggak sih kayak rumah masa depan untuk anak-anak abang? Kan bridging-nya udah bagus bridging-nya. Sampai minum. Sampai bagus. Wah, itu mahal banget. Nah, jadinya Dibacain. kan Dibacain. kebongkar nih. Heran jegel tuh makin gini. Ampun, Parah sih gila. Itu bridging tadi tuh coming from behind gitu. Itu tadi kan Bang bilang milih-milih. Ada mempersiapkan Bang untuk rumah masa depan anak-anak? Kalau anak-anak belum sih, lebih mungkin kalau secara hierarki umur gue dulu lah. Karena kalian tahu rumah masa depan itu apa kan? Ya, rumah masa depan itu emang yang 2x1 kan? Bukan. Oh iya benar. Iya benar. Dulu ada tau serial di TVRI Rumah Masa Depan, tahu nggak kalian? Tahu lah. Ya, ini tuh kalau dijadiin film tuh di remake dari serial itu. Abang nonton nggak dulu itu serial? Nonton. Tahun berapa itu sih Bang? Itu Kira-kira 86 kalau nggak salah ya. 86? 87. Dan waktu itu kan channel cuma ada TVRI. itu. Jadi iya. walaupun mungkin suka nggak suka, ya tontonin aja gitu. Nah, Karena cuma ada itu. Baju Bang Fedi itu rumah masa depan. Oh iya. Ada apa ya? Punya teman-teman pada cepat-cepat banget nyontek ke proper ya. Tiba-tiba tahu remake serial TVRI ya pada cepet-cepet banget nyontek. Cuman lagi bercanda ini nyontek. Iya. Bang, ini film terbaru Abang ya. Ya. Judulnya Rumah Masa Depan
yang di remake dari Adaptasi lah bilangnya. Adaptasi dari Adaptasi ya? TVRI. Ya, lebih tepatnya adaptasi sih versi modern ya. Iya, Karena iya. cukup ada perubahan-perubahan soalnya nggak plek-ketiplek. Plek-ketiplek ya. Dulu tuh serial kita udah lahir belum sih tuh? Belum berarti Belum kalau dong. tahun 86 ya. Itu Iya. termasuk yang maksudnya ya digemari lah ya sama orang Indonesia. Saat itu iya. Sangat ya. Sangat Digandrungi. Kalaupun tidak digemari, orang tahu aja. Pasti tahu ya. Misalnya ini ceritanya kurang bagus nih, tapi tahu karena channel cuma ada itu. Iya, iya. Bapak Ibu Tapi kita ya waktu pasti itu tahu. dia termasuk yang hits. Ya, ini berarti ini film keberapa, Bang? Kalau untuk Bang Fedin, Rumah Masa Depan ini. Kalau tadi 22, kurang lebih 22, 23 ya. 23. Oh, ini film ke-23. Dulu Bang. kan itu serial. Ini berarti film. Film. Feature film. Kalau disuruh ini Bang menjelaskan dengan singkat gitu, ini film tentang apa gitu. Iya. Ini tentang mertua Mm-mm. yang nggak bisa menerima keberadaan menantunya karena punya dendam di masa lalu. Ben. Kenapa langsung ke Bende? Kan udah lewat. Ini dendam masa lalu. Oh iya. Kita nggak pernah tahu hati orang. Dalamnya laut bisa diukur. Iya. Dalamnya hati siapa yang tahu? Lihat-lihat biasa-biasa mungkin udah baik-baik aja kan nggak tahu. Iya. Istrinya diperankan oleh Laura Basuki. Laura Basuki. Mertuanya diperankan oleh Widiawati. Ah, Nah ini kayak legend itu. Legend. struggling karakter gua Ibu dan Widiawati anak-anak gua Sofyan. gitu. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Wih. Struggling apa, Lebih Bang? ke struggling gue dan anak-anak gue untuk gimana menyatukan keluarga ini gitu. Karena abang menantunya. Bukan anak kandung. Abang anak. Lagi-lagi di posisi terjepit, saudara-saudara. Tahu Di nggak? antara dua pilihan, cuma ini ibu kandung dan istri. Kerap terjadi, memang disuruh milih ibu kandung atau milih istri. Iya, banyak diceritain orang-orang. Iya, gitu. Emang iya ya. Di orang-orang gitu. Milih mana nih ya gitu. Yang lucu tuh, yang lucu tuh kan posternya. Bang Fedi duduk sampingnya Laura Basuki, Iya. di belakangnya anak. Terus Iya. yang komen, Bang, sebelah kanan masih kosong tuh. Saking sudah. Iya, saking. Masih kena aja. Padahal waktu press conference gue bilang, saya seneng banget lihat posternya. Kenapa? Karena perempuannya cuma satu di situ. Iya. Jadi tidak akan menggiring poligami. Iya. Tapi netizen masih ada aja. Ada. Tapi kok space kosongnya agak berlebihan ya? Kurang simetris deh. Ini jangan-jangan ntar ada yang ngisi tuh. Masih kena juga. Gitu kan. Oh, berarti Luar biasa. berarti ini Mizan Picture dan Max Picture ya? Ya. Iya. Oh, iya. Bang, berarti pemainnya itu ada Bang Fedi, Kalaura, anaknya 2. Anaknya 2. Bima. Ciara, Widiawati, ada teman kalian juga, Babab. Oh iya, Tommy ada Babab. Ada di trailer ada Babab. Iya. Terus ada Aurel Valen, Heeh. ada Maisha, Mazayan, ini aktor-aktor muda lagi naik gitu. Iya kayak kurang. Cok Simbara, Cok Simbara. Budi Dalton. Sorry deh, Bang. Yes. Ini tuh bukannya udah lama ya Bang readingnya ya? Syutingnya? Iya, sebenarnya udah 3 tahun yang lalu. Syutingnya udah. Awal-awal pandemi. Oh. Gitu. Jadi, gue juga sempat bertanya-tanya sih. Tapi ternyata akhirnya tayang. Akhirnya tayang. Iya. Gimana tuh Bang syuting momen itu tuh? Awal pandemi banget tuh. Awal pandemi banget. Belum Ya, banyak patokan-patokan untuk syuting itu, maksudnya contoh-contoh, oh syutingnya begini ketika pandemi begini kan? Iya kan belum kayaknya prosedur yang benar tuh juga belum ada. Kita masih ngira-ngira kan. Makanya diambil Sumedang yang cukup terisolasi gitu. Di daerah emang. Di daerah cukup terisolasi dan benar-benar kita aja kan ya kayak satu hotel isinya kita semua. Iya. Bang, berarti ini akan tayang tanggal 7 Desember 2023. 7 Desember. 7 Rumah Desember. Masa Depan tayang 7 Desember 2023 guys. Ada ada Bang Pedi, Laura Basuki, Widiawati, anak-anak Tommy Babab. Jadi bisa diramaikan di bioskop. Bang, berarti secara karakter karakternya namanya siapa Bang Fedin? Sukri ini kayak apa Bang karakternya Bang? Jadi Sukri dan Surti ini Laura Basuki kita tuh punya restoran Rice Bowl. Oke. Dan tapi kondisinya lagi menurun. Karena kalah sama Rice Bowl di seberangnya yang makanannya nggak enak tapi estetik. Oh, Instagram. Relate banget ya. Dan si Surti ini juga YouTuber chef.
Gitu. Kalah sama chef yang tatoan itu ceritanya. Oke. Nah, kita lagi pusing-pusingnya tiba-tiba pengen liburan sama anak-anak. Dapat kabar abahnya Sukri meninggal. Makanya mereka pulang ke Sumedang, nggak jadi liburan. Begitu nyampe rumah, ibu ketemu lagi sama mantunya, emosi lagi dengan masa lalunya. Jadi ya keluarga yang sederhana, lurus-lurus aja, tapi ya bingung antara nih ibu, nih istri. Iya, Waduh. Pas banget ya. Seorang anak itu tuh kan. Itu problem yang sangat mungkin dialami semua pasangan menikah ya. Yang harusnya sih nggak milih ya. Iya sih. Jangan sampai ada di posisi memilih. Jangan gitu. milih, tapi gimana caranya akur gitu. Gitu. Padahal dulu tuh udah jalan keluar banget tuh punya di luar rice bowl itu. Iya. Jadi supaya nggak ketemu nih. Betul, iya ada jarak ya, gitu kan. Gitu. Iya. Tapi ya ternyata kejadian udah gitu deh. Iya. Dan ditambah lagi biar lebih seru nih. Oke. Ya udahlah kita nggak usah lama-lama di sini. Habis pemakaman kita pulang. Ternyata nggak jadi pulang karena ibunya Sukri, Ibu Widiawati, terlibat masalah kriminal. Waduh. Wow. Nggak main-main kriminal. Kriminal loh. Polisinya babak. Berarti ada komedinya ya? Apakah Menurut gue serius sih. Oh, Gue serius juga ya? berharap dia lucu, tapi dia serius. Jadi gue bingung, callingan lu bercanda apa serius? Serius dong, polisi kan? Iya juga ya. Karena masalah kriminal sih. Iya. Berarti pada masa pandemi itu syuting days-nya jadi makin lama nggak? Kan ada kayak waktu itu Bene ngedirect, ya nggak boleh terlalu capek, karena kalau terlalu capek kan bisa gampang tertular. Ya bisa dibilang sehat sih, syuting sehat. Ya. Syuting sehat. Gitu. Syuting days-nya banyak berarti panjang. Agak panjang. 3 minggu agak mewah sekarang kan? lumayan. 21 hari. Iya, 1 hari. kurang Itu syuting days-nya. Berarti secara timeline mah sebenarnya sebulan lebih kali. bulan lebih. Ya reading masih ada 2 minggu. Nah, gitu. Ya reading full masker semua kan? Iya. Jadi mau dikoreksi sama acting coach juga, ya okein aja lah. Karena nggak kelihatan juga. Iya. Oke lah. Sutradaranya Dania Rifki. Oh, Dania Rifki. Bang, biasanya kan kalau film adaptasi gitu, misalnya ketika Abimana, Vino sama Tora jadi memerankan warkop, mereka tuh kan pasti kayak jadi beban mikirin, memperhatikan filmnya udah mirip dulu, belum ya? udah mirip dulu. Ya. Ini kan juga adaptasi itu ada ngaruh kayak gitu nggak Bang? Nah, memang mungkin lebih tepatnya adaptasinya tuh ke Story karakter apa? ya. Tapi kita memang story-nya mau yang lebih modern, lebih relate. Yang gue suka sih ini konsepnya. Pas kita baru datang Sumedang itu dandanan modern. Tapi kita bawa baju dikit. Karena emang niatnya nggak lama-lama kan. Tiba-tiba karena ada masalah kriminal kita harus stay, belanja ke pasar, bajunya balik ke tahun 80-an itu. Maininnya di situ. Gitu. Biar orang biar yang dulu nonton tuh ada ke-recall gitu ya. Kalau dulu yang memerankan Sukri itu siapa? Waktu masih Deddy serius. Sutomo. Oh, almarhum. Tapi Bang, kalau ini film ke-22 Abang berarti ya, dalam 23. 23. Kurang lebih ya, aku juga belum itu pasti sih. Tapi kayaknya segituan. Tapi Bang, untuk Bang Pedi sendiri kan maksudnya ya film udah banyak apa semua kan, ada kepikiran nggak Bang untuk nulis film terus ngedirect Ke belakang layar gitu Bang? Nulis gua ada. Gua sangat tertarik nulis. Makanya gue juga mempelajari teori-teorinya. Tapi juga nggak kebayang untuk benar-benar nulis dari awal sampai habis sih. Maksudnya paling kalau ada ide cerita, ada idenya apa, mungkin akan tetap meng-hire penulis gitu. Tapi memang gue lebih tertarik itu. Kalau sutradara enggak. Atau menurut gue pusing, kok lu mau aja sih ngedirect. Gue kurang lebih 20 tahunan, belum tertarik. Iya. Karena menurut gue pusing. Makin lama dilihat jadi sutradara itu makin berat. Bukan makin tahu, oh jadi bisa begini. Ya mungkin secara alat atau teknis mungkin mempermudah ya, tapi kan banyak ya yang dipikirin ya. Selesai syuting kan pemain bisa liburan nih kan enggak? Ya mungkin bisa bentar gitu, tapi di situ ada editing segala macam. Maksudnya banyak banget yang harus dipikirin itu yang menurut gua mungkin nggak fun kalau gue yang mencoba gitu. Kalau lo mungkin
menemukan fun-nya makanya lo mau melakukan. Tapi gue sih directing gila tuh berat banget ya. Iya. Ya gue kalau syuting sama Mas Hanung yang udah sekelas Mas Hanung itu juga masih bisa gini-gini. Apalagi gua gitu ya. Apalagi gue gitu kan. Dia masih bisa gitu. Iya. Tapi aku kemarin sempat ini deh bang, baca artikel atau ada di Twitter apa abang yang nge-tweet ya kalau nggak salah pokoknya. Abang tuh ketemu istri taruh ya bang? Iya. Serius bang? Bukan ketemu istri taruh. Jadi ketemu dulu, naksir. Untuk tahu apakah dia cocok jadi istri, gue pakainya proses taruh. Nggak pacaran gitu ya? Nggak pacaran. Pokoknya nggak nembak yang mau jadi cewek gue, nggak gandengan, nggak pelukan, nggak gitu-gitu. Itu emang niat sendiri apa karena film? Niat. Ya kan siapa Ya kan tahu, bisa jadi. siapa tahu karena film. Aku akan dua-duanya. melakukan ini di real life gitu. Dua-duanya gue jelasin nih. Jadi pertama emang niat. Gue tuh merasa kok makin kesini gue makin bingung ya nyari jodoh tuh yang bener gimana sih? Oke. Kan katanya nggak mungkin 100% cocok. Betul. Jadi berapa persen nih yang ideal gitu? Iya, Gimana benar, ngitungnya? benar. Gue akuntan juga, gue bingung gitu. Gimana ngitungnya sih? Nggak bisa. Apa ukurannya? Apa rumusnya gitu? Rumusnya apa gitu? Karena pengalaman gue dengan hubungan-hubungan sebelumnya, mau kepribadiannya apa, tapi kok masalahnya sama ya? Nanti misalnya jadian berapa lama ntar ada mulai konflik gini, kok kayaknya sama-sama aja sih. Masa nikah begini sih? Di mana serunya gitu kan? Sampai gue tiba-tiba dapat inspirasi, lah gue kan dulu belajar tentang ta'aruf ya di Ayat Cinta. Gue coba deh gitu. Dan tidak ada kan mencoba itu untuk kehidupan abang ke depan, bukan sesuatu yang kecil kan? Bukan gitu, mainan maksudnya. ini. Iya gitu. Iya. Kayak dapat inspirasi turun dari langit. Lah kan gue waktu itu belajar tentang ta'aruf ya di Ayat Cinta. Jadi gue coba deh. Gue juga pengen ngebuktiin nih, emang bener nggak sih jalur seperti ini gitu. Jadi gue buka-buka lagi lah teori-teorinya segala macem. Oke, pokoknya begitu gue ketemu perempuan yang gue tertarik, gue ajak taruh. Ya ketemulah Istri. si Fani kan, ketemu lagi di Jogja. Karena dia orang Jogja. Gitu. Ketemu lagi di Jakarta, ketemu ngopi-ngopi. Kayak ini nih kayaknya nih gitu. Dan benar menurut gua teori ta'aruf itu terbukti dan itu salah satu keputusan paling benar dalam hidup gua sih. Dan pengalaman hubungan gue sebelumnya memang itu menurut gue salah udah. Kalau lo mau nyari jodoh kayak gitu enggak sih kayaknya. Atau setidaknya buat gue lah. Mungkin buat orang lain bisa. Cuma buat gue enggak. Menurut gue ta'aruf ini yang paling tepat buat nemuin jodoh gitu. Apa gitu bang, yang exciting yang kalau pacaran mungkin nggak dialami gitu. Kayak dalam momen ta'aruf ini. Waktu ta'arufnya, excitingnya. Gue merasa lebih sehat ya. Jadi dalam artian kalau ketemu tuh, kita langsung ngobrolin yang serius. Konsep rumah tangga maunya gimana. Kayak tukeran biodata gitu. Jadi nggak usah sok-sok banyak basa-basi atau gimana ya cara bikin dia kagum atau gimana. Bisa langsung belak-belakan di depan. Kalau ada yang nggak cocok, berarti udah kita bukan aja taruhnya gitu kan. Nah, sama-sama sudah mindset untuk membina hubungan ini gitu ya. Jadi nggak ada niat macem-macem. Pokoknya kita serius banget nih. Jadi tidak ada sakit Jadi hati. kayak meeting ya. Berapa lama bang? Setahun kurang lebih. Lumayan ya. Abang itu bawa laptop sama PowerPoint juga nggak? iPad. iPad. Tak kenal maka ta'aruf. Gitu kan. Jadi ta'aruf. langsung aja gitu. Langsung aja. Jadi nggak ada terkesan kayak tertipu atau gimana gitu kan udah diomongin semua di awal gitu ya. Dan mungkin bisa dibilang belum ada cinta ya. Nggak ada baper-baper atau cemburu-cemburu misalnya dia pergi sama siapa atau gue pergi sama siapa. Karena kan ini masih memang belum resmi-resmi juga. Ya kan bisa logikanya gini, kalau lo masih mau ngapa-ngapain, ngapain taruh sama gue? Iya. Toh kita juga nggak ngapa-ngapain, lo terikat rugi gitu kan. Jadi sama kita percaya kayaknya ya udah gitu. Kita ini serius gitu. Jauh lebih percaya berarti ya bang. Jadi jauh lebih punya kepercayaan berarti sama pasangan. Iya karena ya orang kan kalau yang patah hati banget kan berarti dalam banget sebelumnya kan. Nah ini karena masih netral gitu, ekspektasinya nggak tinggi. Jadi kita benar-benar cocok-cocokan data gitu. Iya, ekspektasinya jadi nggak tinggi. Nggak tinggi. Dengan ekspektasi nggak tinggi berarti kecewanya juga akan dalam-dalam banget. Jadi kalau nggak cocok ternyata kita ya udahlah. Ya udahlah. Thank you ya. Iya. Masing-masing cari. Jadi nggak yang
garuk aspal, curhat ke Kayak teman gitu. selama ini aku udah sepenuhnya sama kamu. Aku udah memberikan semuanya. Anak Twitter lama garuk-garuk aspal. Sama Anak Twitter lama. jadinya nggak ada mindset untuk membuat kagum. Iya. Akhirnya dia jadi dirinya Apa adanya, sendiri, apa adanya. Kadang-kadang kan kita pengen terlihat jadi orang lain kan Betul. untuk Ya menarik. berakting kan, Iya, supaya iya, dia iya. terkesan. Supaya dia pengen terlihat spesial di depan. Sebagai aktor kan abang ini pasti suka nggak perlu acting, ya kan? Capek aku udah dikerja, aku acting. Bener banget gitu. Tapi yang Cavani itu Iya. waktu taruh tahu nggak abang Aktor. aktor? Tahu lah, kan udah beken banget. Iya juga ya. Terus ada ketakutan nggak bang? Takutan apa nih? Ya maksudnya Cavani itu kan kamu kan aktor kan, kamu nanti begini. Main-main Oh, aja. dia ternyata research. Oke. Dia diam-diam research. Dia punya teman yang kerja di bidang entertainment juga. Background juga. checking. Background checking. Kayak mau pinjaman di atas 1M ya? Ada background checking. Due diligence-nya dikerjakan dan ya kayaknya gue mainnya cantik banget ya, jadi aman. Rapi ya. Karena cantik banget. Ya, Rapi rapi banget. Nikalat punya anak. sekarang udah dianugerahi 3 anak. Tiga Hasan, anak. Padlan, Nuri, Aksa, Ganindra, Nuril, dan Kai Mahdi Nuril. Berarti pertama Hasan, yang kedua Aksa, ketiga Tiga Kai. Kai. Berarti 2 cowok bang? Cowok semua itu? Kok cowok semua ya? Iya. Oh Kai juga Semua itu. cowok ya? Oh iya Kayak iya. Mahdi namanya. Iya. Tapi Sebagai karakter di apa namanya Rumah Masa Depan. ada part-part atau bagian dari karakter itu yang sebenarnya terjadi di keluarga sendiri nggak bang? Kayak pernah ngalamin gitu. Atau mirip Mirip terjadi gitu, gitu. Ada. Cuma alhamdulillah sudah bisa diselesaikan gitu. Sudah bisa dilewatin. Udah ketemu caranya gitu. Supaya harmonis gitu. Iya. Jadi Ya ini bisa dibilang mungkin kita ingin sharing di film ini ya. Iya. Mau sharing ilmu atau pengalaman yang mudah-mudahan bisa menginspirasi penonton gitu. yang bisa jadi solusi juga ya. Bahkan sebenarnya jangan milih gitu loh. Tapi gimana caranya bisa akur gitu. Iya. Bang, Ya. hidup itu kan Berat nih Bang Fedi nih, ini berat nih. nggak, maksudnya Bang Fedi itu orang yang menurutku tuh apa namanya ya? Kalau suka sama satu hal apa gitu loyal gitu kayak acting aja dia mau yang ya udah yang mau gue banget nih yang gue juga agak pilih-pilih lah kita bilang gitu dari kuliah juga gitu punya rasa apa ya bilangnya gue nggak mau main-main karena gue sayang sama keluarga gue gitu terus kelihatan dari keluarga Bang Fedi sekarang punya anak 3 gitu acting masih terus jalan. Gue deg-degan ya dia. dia nanya soal akuntansi nih. Nanya neraca dia nih. Aduh, udah banyak lupa. Dan Bang Fedi tuh apa ya dibilangnya aku gitu ketemu Bang Fedi tuh awalnya kayak starstruck lah istilahnya kayak apakah Bang Fedi ini punya treatment sendiri ya untuk ngobrol sama Bang Fedi ini gimana ternyata orangnya sesantai itu dan seasik itu gitu. Oh iya. Jadi Terima senior kasih. sama junior itu kayak gak ada gap gitu. Aku kayak aduh gila nih respect nih aku sama Bang Fedi ini gitu. Sebenarnya Bang Ya. apa prinsip? Ekonomi. Bukan. Bukan. Adam Smith, Bapak ekonomi. Prinsip yang Bang Fedi pegang deh dari dulu sampai sekarang yang akhirnya Bang Fedi pikir-pikir ternyata gue tuh orangnya tuh begini megang ini terus nih sampai gue ada di titik ini sekarang gitu Bang. Oke, salah satunya gue tuh nggak multitasking. Jadi pilih satu, fokus total di situ. Gitu. Jadi mungkin yang lo maksud loyal itu ya gue fokus. Karena begitu ke distract atau berbagi Sama hal urusan lain. yang lain tuh jadi malah nggak fokus. Malah berantakan. Berantakan. Ya. Nah terus kalau soal treatment ngobrol gitu, simple aja sih. Lo respect ke gue respect sama lo, that's it, udah itu aja. Syuting itu kan Kerja tim ya. kerja ya, dan berat juga bisa dibilang berat. Jadi kan kalau bisa suasana kan enak gitu. Senyaman kan, mungkin. Senyaman mungkin. Nah supaya itu terjadi ya saling respect aja udah. Kalau lo respect, gue respect. Kalau enggak ya maaf juga. Gitu. Iya. Sesimpel itu aja berarti. Gitu ya, Bang. aja lah, gitu. Fokus ya Bang ya. Fokus sama satu, saling menghargai. Ini belum kita tanya nih Bang Fedi. Ya, Iya. ada yang belum ditanya nih. Abang punya ini nggak? Siapa teman Batak pertama Abang? Abang inget nggak? Gue nggak yakin dia yang pertama apa enggak, cuma yang muncul di kepala gue dia. Itu Namanya? ada. Namanya?
Michael Saragi. Wah. Teman SMA nih kayaknya. SMP. Teman SMA. SMA bareng dia juga. SMA 6 juga dia. SMA 6, SMP 12. Iya. Waktu SMA ada juga dia di depan tuh yang lagi belajar yang datang motor trail. Enggak. Ikut tawuran nggak dia? Enggak, dia enggak ada kayaknya. Dia nggak ada. Kayaknya dia enggak ada. Nah, kayaknya nggak ada dia ya. Batak Michael. kalem. Gue sebut nama lu. Iya. Oke Bang, teman pasukan Praga saksikan Rumah Masa Depan 7 Desember di seluruh bioskop di Indonesia. Ada Bang Fedi Nuril dan Makalaura Basuki. Bang Fedi terima kasih ya Bang. Terima kasih. Thank you banget udah ngundang, tapi gue ada tambahan sih. Apa nih? Nah, seru nih. Jadi gini, gue itu baru lihat Ngeri-Ngeri Sedap di Netflix. Ya. Baru sempet. Ya. Setelah gue nonton, gue cuma pengen meluk-meluk gue. Benedion. Lu kan main sih. Iya, main. Udah Bang, kami 3 aja Bang. Iya, kami 3 aja Bang. Ya, thank you Benedion. Terima kasih. Udah Bang, kami 3 aja Bang. Gini. Kenapa? Ada apa? Ya, lagi. Tapi bentar. Iya. Mas kenapa ya? Saya tim promo. Ikut promo. Ikut promo. Aduh, jadi Kenapa, gini Bang? gue nonton kan. Gue nonton berdua Fanny. Awal-awal gue agak bingung sih. Kok ini serius banget ya? Karena abang lihatnya komedian gitu. Iya, standar lah. Mungkin Iya. banyak juga yang mikirnya kayak gue. Kok ini serius ya gitu. Tapi gue penasaran, gue ikutin gitu kan. Gue ikutin. Oke. Sampai di titik pas si Gita keluar. Yang meledak itu. Kan one shot kan? Iya. Itu merinding gue satu badan. Gue perhatiin banget. Ini ada editan nggak one shot, bolak-balik. Begitu kelar adegan itu gue tepuk tangan berdiri. Gila men. Di rumah tepuk tangan. Di rumah gue tepuk tangan. Kalau dipikir-pikir gue demen tepuk tangan di rumah ya. Sering berakting ya. Maksud gue gini. Itu kayak rasa yang muncul tuh mengingatkan gue. Kayak di saat lo acting lo bener-bener akhirnya beneran pakai emosi yang real, hati yang real, geter badan semua itu. Itu nggak yang lo rasain waktu di set? Iya. Maksudnya gila men, itu kayak itu enak banget rasanya. Mungkin kalau di Islam kayak semacam dapat malam Lailatul Qadar kali. Bisa yang dek, dan itu gue lihat panjang. Ya itu gue itu mantep banget adegan itu. Dan lu juga yang ngomong berdua terakhir tuh Sama bapak. sama bapak, maksudnya memang laki segitu aja kan, pasti nggak mungkin saya emosional kita kan, itu pas banget, nggak lebih nggak kurang. Tapi pertanyaan gue, emang mungkin bapak Batak tuh nyamperin satu-satu? Tanggung jawab kau Benedion. Bapak Batak. Banyak yang komen gitu Bang. Kayaknya ini cuma mungkin di film. Jadi sebelumnya, nyamperin kalau anaknya. nanya temen, kalau aku nanya temen, gimana? Enggak lah, enggak banget itu. yang Batak ya. Gitu. Kenapa? Enggak ada orang Batak begitu. Gue penasaran kan, pas akhirnya gue nonton. Ini kali maksudnya ya, emang mungkin dia samperin satu-satu untuk meridim dirinya kan? Iya. Oh ini isi hatinya nih. Seandainya bapak gue begitu. Karena sampai detik ini belum kayaknya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bang Fedi Nuril. Ingat Rumah Masa Depan 7 Desember. Rumah Masa Depan 7 Desember. Di Ajak bioskop. mertua, kerabat, dan teman buat nonton. Ya, sampai ketemu lagi di Ade Abang. Abang awak. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang